dunia keuangan yang kita tinggali saat ini sebenarnya adalah sebuah eksperimen besar yang dimulai pada tahun 1971. Ketika Presiden Amerika Serikat Richard Nixon secara sepihak memutuskan ikatan antara dolar dan emas, sejak saat itu, mata uang di seluruh dunia berubah menjadi fiat money. Uang yang tidak didukung oleh aset fisik apapun, melainkan hanya didukung oleh janji pemerintah dan hutang. Keputusan ini menghancurkan fondasi kejujuran dalam ekonomi global, karena pemerintah kini memiliki kekuatan tanpa batas untuk mencetak uang dari udara kosong. Inilah awal mula terjadinya inflasi abadi yang secara perlahan merampok daya beli dan tabungan rakyat di seluruh penjuru dunia. Sistem keuangan berbasis hutang ini memaksa seluruh dunia untuk terus bertumbuh secara eksponensial hanya untuk membayar bunga dari hutang yang tidak akan pernah lunas. Tanpa adanya jangkar emas, bank-bank sentral terjebak dalam siklus manipulasi suku bunga dan pelonggaran kuantitatif yang hanya memperkaya pemilik aset besar dan memiskinkan rakyat kecil. Kita sedang hidup dalam ilusi kemakmuran yang dibangun di atas tumpukan kertas hijau, yang nilainya terus merosot setiap tahunnya. Kembalinya ke sistem emas bukan lagi sekadar romansa masa lalu, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghentikan kehancuran sistemik ini. Logika uang fiat adalah logika pencurian halus terhadap waktu dan tenaga kerja manusia. Saat pemerintah mencetak uang baru, nilai uang yang Anda simpan di bank berkurang karena jumlah uang yang beredar menjadi lebih banyak, sementara jumlah barang tetap atau tumbuh lebih lambat. Emas, di sisi lain, tidak bisa dicetak atau diciptakan secara instan oleh politisi. Ia membutuhkan keringat, tenaga, dan waktu untuk ditambang. Oleh karena itu, emas adalah representasi dari energi manusia yang jujur, yang tidak bisa dimanipulasi oleh kepentingan politik jangka pendek untuk membiayai perang atau defisit anggaran yang ugal-ugalan. Ketiadaan standar emas juga menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar yang luar biasa di tingkat internasional. Negara-negara berkembang seringkali menjadi korban dari kebijakan moneter negara maju. Saat Amerika mencetak dolar, inflasi mereka diekspor ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Kita terpaksa bekerja lebih keras dan menjual sumber daya alam kita lebih banyak hanya untuk mengimbangi penurunan nilai dolar tersebut. Sistem ini sangat tidak adil karena memberikan hak istimewa kepada satu negara untuk mencetak kekayaan, sementara negara lain harus memproduksi barang nyata untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Maka, segmen pertama ini menegaskan bahwa sistem keuangan saat ini adalah sistem yang tidak jujur secara fundamental. Kita telah meninggalkan standar emas demi kemudahan berhutang, dan sekarang kita sedang menuai hasilnya berupa krisis ekonomi yang berulang dan jurang ketimpangan yang semakin lebar. Dunia sedang mencari jalan pulang menuju sistem yang memiliki integritas, di mana nilai uang ditentukan oleh kelangkaan alam, bukan oleh kemauan politisi di Washington atau Frankfurt. Mata uang berbasis emas adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan keadilan dalam sistem pertukaran nilai manusia. Emas telah dipilih oleh peradaban manusia selama ribuan tahun sebagai media pertukaran bukan tanpa alasan yang kuat. Secara kimiawi, emas adalah unsur yang stabil, tidak berkarat, tidak hancur, dan jumlahnya sangat terbatas di kerak bumi. Karakteristik ini menjadikannya sebagai penyimpan nilai store of value yang sempurna lintas generasi. Berbeda dengan uang digital atau kertas yang bisa hilang dalam sekejap karena krisis bank atau kegagalan sistem, emas fisik akan selalu memiliki nilai intrinsik karena kelangkaannya dan kegunaannya dalam industri maupun estetika. Dalam sistem keuangan yang jujur, uang harus berfungsi sebagai pengukur nilai yang stabil. Seperti halnya meteran yang digunakan untuk mengukur panjang, jika meterannya sendiri terus berubah setiap tahun, maka seluruh konstruksi ekonomi akan miring dan akhirnya runtuh. Standar emas memberikan meteran yang tetap bagi ekonomi global. Ia memaksa pemerintah untuk disiplin dalam mengelola anggaran, karena mereka tidak bisa mengeluarkan uang lebih banyak daripada emas yang mereka miliki. Kedisiplinan inilah yang akan menghentikan kebiasaan pemerintah untuk terus berhutang dan membebani generasi mendatang. Banyak kritikus berpendapat bahwa jumlah emas
di dunia tidak cukup untuk menopang ekonomi modern yang sangat besar. Namun, ini adalah kekeliruan logika. Nilai emas akan menyesuaikan diri dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia melalui mekanisme harga. Jika ekonomi tumbuh, harga emas akan naik, sehingga daya beli setiap unit emas akan meningkat. Inilah yang disebut dengan deflasi sehat, di mana rakyat akan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi melalui penurunan harga barang, bukannya malah menderita karena inflasi yang terus meroket seperti dalam sistem fiat saat ini. Emas juga memberikan kedaulatan penuh kepada individu atas kekayaan mereka sendiri. Saat Anda memegang emas, Anda tidak memiliki risiko pihak lawan counterparty risk. Anda tidak perlu bergantung pada kesehatan bank atau stabilitas pemerintah untuk memastikan kekayaan Anda tetap ada. Di tengah dunia yang penuh dengan sensor digital dan pembekuan aset secara sepihak, emas adalah bentuk kebebasan finansial yang hakiki. Ia adalah uang yang tidak bisa disensor, tidak bisa dilacak secara digital, dan tidak bisa dihancurkan oleh keputusan sepihak otoritas manapun. Segmen ini menekankan bahwa emas adalah uang Tuhan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan alam semesta ekonomi. Mengabaikan karakteristik emas dan menggantinya dengan uang kertas adalah bentuk arogansi manusia yang mengira bisa mengalahkan hukum alam. Dunia mulai menyadari bahwa kecanggihan teknologi digital tidak bisa menggantikan keamanan dan kejujuran yang ditawarkan oleh aset fisik yang nyata. Kembali ke standar emas berarti kembali ke akal sehat finansial, di mana nilai uang didasarkan pada sesuatu yang real, bukan pada janji-janji kosong yang seringkali diingkari saat ini. Kita sedang menyaksikan pergeseran kekuatan global yang besar, di mana blok negara-negara BRICS Plus secara agresif menimbun emas dalam jumlah yang sangat masif. Rusia dan China menyadari bahwa satu-satunya cara untuk meruntuhkan hegemoni dolar Amerika adalah dengan menaruh emas kembali ke dalam sistem perdagangan internasional. Mereka sedang menyiapkan mata uang baru yang didukung oleh komoditas dan emas untuk menantang dominasi fiat dolar yang selama ini digunakan Amerika sebagai senjata sanksi ekonomi. Emas bukan lagi sekadar perhiasan, melainkan peluru utama dalam perang finansial global abad ke-21. Amerika Serikat sangat ketakutan terhadap kembalinya standar emas, karena hal itu akan mengakhiri era hak istimewa selangit mereka untuk mencetak hutang tanpa batas. Jika perdagangan dunia beralih ke emas atau mata uang berbasis emas, maka permintaan terhadap dolar akan anjlok drastis, menyebabkan ekonomi Amerika Serikat kolaps di bawah beban hutangnya sendiri yang mencapai lebih dari 34 triliun dolar. Inilah alasan mengapa narasi emas itu kuno terus dipromosikan oleh media-media barat. Mereka ingin dunia tetap terjebak dalam sistem fiat, agar mereka tetap bisa mengendalikan dunia melalui mesin cetak uang mereka. Indonesia, sebagai salah satu produsen emas terbesar di dunia, melalui tambang Grasberg di Papua, memiliki posisi tawar geopolitik yang sangat kuat dalam transisi ini. Kita harus memiliki keberanian untuk tidak lagi menjual emas kita dalam bentuk mentah demi mendapatkan dolar, melainkan menggunakannya sebagai cadangan devisa utama atau bahkan sebagai jaminan bagi mata uang nasional kita. Membangun kedaulatan emas adalah bagian integral dari dedolarisasi. Ia adalah perisai pelindung yang akan menjaga ekonomi Nusantara tetap tegak saat badai krisis finansial menghantam sistem dolar di masa depan. Negara-negara yang memiliki cadangan emas besar akan menjadi raja dalam tatanan dunia baru yang jujur. Emas akan menjadi alat penyelesaian transaksi antar negara yang paling kredibel, karena ia bersifat netral dan tidak bisa dibekukan secara sepihak seperti aset digital di bank sentral barat. Kita melihat lahirnya kembali jalur sutra emas yang menghubungkan Timur Tengah, Asia, dan Rusia, di mana emas menjadi jembatan kepercayaan di tengah ketidakpercayaan global terhadap sistem perbankan barat. Perang ekonomi saat ini sebenarnya adalah perang tentang siapa yang memiliki aset fisik paling banyak. Dunia sedang bergerak menuju sistem moneter dua jalur. Satu jalur dolar yang mulai rapuh,
dan satu jalur berbasis emas yang semakin kokoh. Bangsa-bangsa yang cerdas akan segera memindahkan kekayaan nasional mereka ke jalur emas, sebelum sistem lama runtuh sepenuhnya. Transisi ini mungkin akan penuh dengan gejolak, namun hasilnya adalah dunia yang lebih adil, di mana tidak ada satu negara pun yang bisa hidup mewah dengan memeras tenaga kerja bangsa lain melalui ekspor inflasi uang kertas. Emas adalah instrumen demokratisasi ekonomi global yang paling ampuh. Standar emas di abad ke-21 adalah masalah kepraktisan dalam transaksi harian. Kita tidak mungkin lagi membawa kepingan emas ke pasar atau supermarket untuk membeli kebutuhan pokok. Namun, dengan kemajuan teknologi blockchain dan tokenisasi aset, emas kini bisa didigitalkan tanpa kehilangan karakteristik fisiknya. Munculnya mata uang digital yang dipatok satu ke satu dengan emas fisik yang tersimpan di brankas terpercaya adalah solusi jembatan yang akan menyatukan kejujuran emas dengan kecepatan transaksi internet. Sistem emas digital ini memungkinkan setiap orang untuk memiliki pecahan emas sekecil apapun dan menggunakannya untuk bertransaksi secara instan di seluruh dunia. Berbeda dengan kripto murni yang nilainya sangat fluktuatif karena tidak didukung aset apapun. Emas digital memiliki jangkar nilai yang stabil pada harga pasar emas fisik. Pemerintah bisa menerbitkan mata uang digital bank sentral (CBDC) yang didukung penuh oleh cadangan emas nasional, sehingga rakyat memiliki kepercayaan penuh bahwa uang digital yang mereka pegang memiliki nilai nyata yang bisa ditukar kembali menjadi emas kapan saja. Integrasi emas dengan teknologi digital juga akan menghilangkan peran perantara perbankan yang selama ini membebani transaksi dengan biaya tinggi dan risiko gagal bayar. Transaksi berbasis emas digital bersifat peer-to-peer dan bisa diverifikasi secara publik melalui buku besar terdistribusi ledger. Hal ini akan menciptakan sistem keuangan yang transparan dan jujur, di mana setiap orang bisa memastikan bahwa emas yang menjamin uang mereka benar-benar ada. Teknologi bukan untuk menggantikan emas, melainkan untuk menjadi sarana agar emas bisa kembali berfungsi sebagai uang harian bagi miliaran orang. Namun, transisi ini membutuhkan regulasi yang ketat dan integritas dari institusi penyimpan emas tersebut. Kita butuh mekanisme audit yang tidak bisa disuap dan transparansi total mengenai keberadaan fisik emas yang diklaim. Disinilah peran negara menjadi sangat penting untuk menjamin kedaulatan emas rakyatnya. Indonesia harus memimpin dalam inovasi emas digital ini, mengingat kita memiliki sumber daya emas yang melimpah dan populasi muda yang melek teknologi. Kita bisa menciptakan mata uang digital berbasis emas yang menjadi referensi stabil bagi kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia. Masa depan keuangan bukanlah tentang memilih antara teknologi digital atau aset fisik, melainkan tentang menggabungkan keduanya. Mata uang berbasis emas yang didukung teknologi digital adalah evolusi tertinggi dari uang manusia. Ia mengembalikan stabilitas abad ke-19 ke dalam kecepatan abad ke-21. Dengan cara ini, dunia bisa kembali ke sistem keuangan yang jujur, tanpa harus mengorbankan kenyamanan transaksi modern. Kita sedang membangun jembatan emas menuju peradaban ekonomi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan bermartabat bagi seluruh umat manusia. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa kembalinya dunia ke sistem keuangan berbasis emas adalah sebuah keniscayaan sejarah yang didorong oleh kegagalan sistem uang fiat. Kita tidak bisa terus-menerus membangun ekonomi di atas hutang dan kebohongan. Cetak uang tanpa mengharapkan kehancuran. Pada akhirnya, standar emas adalah jalan keluar yang terhormat untuk membangun kembali kepercayaan antar bangsa dan antar manusia. Bagi Indonesia, ini adalah peluang emas untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi kita dan menjadi salah satu pemimpin dalam tatanan dunia baru yang lebih adil. Nusantara memiliki sejarah panjang dengan emas. Nenek moyang kita telah menggunakan koin emas dan perak sebagai alat tukar yang stabil jauh sebelum penjajah membawa uang kertas mereka. Kita harus membangkitkan kembali memori kolektif ini dan menyadari bahwa kedaulatan sejati dimulai dari kedaulatan mata uang. Mengumpulkan emas nasional bukan hanya soal menabung, tapi soal memperkuat benteng pertahanan negara
dari serangan spekulasi finansial asing. Indonesia Emas 2045 harus didasarkan pada ekonomi yang kuat, nyata, dan didukung oleh cadangan emas yang solid. Kita harus mendesak kebijakan moneter yang lebih berpihak pada akumulasi aset fisik daripada akumulasi surat hutang negara lain. Pengelolaan tambang-tambang besar kita harus diarahkan untuk mengisi brankas bank sentral kita sendiri, bukan untuk memperkaya bursa komoditas asing. Setiap gram emas yang tetap tinggal di dalam negeri adalah satu langkah lebih dekat menuju kemandirian bangsa. Revolusi keuangan berbasis emas adalah perjuangan untuk memastikan bahwa keringat rakyat Indonesia tidak lagi dicuri oleh sistem inflasi global yang tidak adil. Sebagai penutup, sistem keuangan yang jujur dan stabil hanya bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengakui bahwa uang kertas hanyalah alat sementara, sementara emas adalah nilai yang abadi. Masa depan dunia yang multipolar akan dibangun di atas pondasi emas, dan bangsa yang paling siap adalah bangsa yang memegang aset fisik ini dengan tangan mereka sendiri. Mari kita jaga kedaulatan emas Nusantara, demi kemakmuran anak cucu kita, dan demi tegaknya keadilan ekonomi di bumi pertiwi. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini di kanal Geonusa Journal. Waktu telah menunjukkan hampir pukul 21, dan kita masih punya 2 jam lagi untuk membedah topik-topik krusial lainnya sebelum siaran maraton ini berakhir. Teruslah bersama kami. Kuatkan literasi geopolitik Anda. Dan mari kita kawal transisi dunia menuju masa depan yang lebih berdaulat. Merdeka!